Dan Bung Sifak, tampak 12.000 prajurit TNI Angkatan Darat kita melihat begitu bersemangat dalam Hari Juang Kartika pada pagi hari ini, terutama dalam menyongsong dibentuknya 10 batalion Raider yang tentu saja akan memperkuat kekuatan dari Tentara Nasional Indonesia. Baik, saudara penonton, Tunggul terakhir telah menempati posisinya dan segera nanti akan kita ikuti amanat Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, Pak Apang, kalau kita berbicara tentang kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki oleh pasukan Raider TNI Angkatan Darat ini, siapa sebenarnya di balik mereka? Pelatih-pelatihnya apakah memang dari Indonesia atau dari luar negeri? Mengenai pelatih ini tentunya kita menggunakan pelatih dari lingkungan TNI Angkatan Darat sendiri, tidak menggunakan pelatih asing. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, dan yang mewakili Kapolri yang saya hormati, para sesepuh TNI Angkatan Darat, serta tamu undangan yang saya hormati, warga masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, para perwira, bintara, dan tamtama, serta segenap pegawai negeri sipil TNI Angkatan Darat yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada dan bertugas. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat mengikuti upacara memperingati Hari Juang Kartika tahun 2003. Pada peringatan yang merupakan tradisi dan tonggak penting bagi momentum perjuangan TNI Angkatan Darat dalam menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita patut mensyukuri kebahagiaan dan keberhasilan yang kita peroleh dalam pelaksanaan tugas sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Besar. Patut kita renungkan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan yang kita rasakan dan kita raih saat ini tiada lain merupakan karya pengabdian yang dipersembahkan oleh para pahlawan kesuma bangsa dan para pendahulu TNI Angkatan Darat dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan yang membahagiakan ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang seraya mendoakan para pahlawan kesuma bangsa. Semoga berbahagia di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, kita juga patut berterima kasih kepada para pendahulu, para sesepuh, dan para senior yang dengan gigih telah membangun TNI Angkatan Darat sehingga mencapai kemajuan seperti saat ini. Sebagai generasi penerus yang mewarisi nilai-nilai dan semangat pengabdian para pahlawan dan para pendahulu itu, marilah kita teguhkan tekad untuk senantiasa membangun jiwa dan semangat pro patria serta bekerja keras melebihi panggilan tugas demi mewujudkan cita-cita mereka yang juga merupakan cita-cita kita semua, yaitu TNI Angkatan Darat yang profesional dan dicintai rakyat, dengan selalu mempersembahkan karya-karya terbaik saat ini dan di masa yang akan datang. Para peserta upacara yang saya banggakan dan hadirin sekalian yang saya hormati, di tengah-tengah era reformasi ini, TNI Angkatan Darat sangat serius melakukan reformasi internal.
Reformasi internal TNI Angkatan Darat pada hakikatnya adalah kembali pada jati dirinya, yakni sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional yang profesional dalam menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta menjaga keselamatan bangsa dan negara ini. Jati diri yang tidak tergoyahkan oleh berbagai ambisi fragmental yang muncul belakangan ini. Perubahan-perubahan ke dalam itu dilakukan berlandaskan kepada visi TNI Angkatan Darat, yaitu solid, profesional, tangguh, dan memiliki wawasan kebangsaan Indonesia yang tinggi, serta selalu mencintai dan dicintai rakyat. Sebagai salah satu pilar utama bangsa yang menopang tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, TNI Angkatan Darat harus tetap kuat, kokoh, handal, dan konsisten dalam memenuhi kewajibannya sebagai komponen utama pertahanan negara di daratan, serta harus selalu manunggal dengan rakyat. Peserta upacara yang saya cintai dan hadirin sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan kembalinya TNI Angkatan Darat pada jati dirinya, marilah kita palingkan sejenak ingatan kita kepada peristiwa heroik yang telah tercatat di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana TNI dalam menjalani peran dan melaksanakan tugas pokoknya telah terukir indah pada peristiwa Palagan Ambarawa. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 itu merupakan peristiwa yang menunjukkan betapa tingginya heroisme perjuangan bangsa Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan integritas bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang ketika itu baru saja diproklamasikan. Kita tidak akan pernah melupakan peristiwa heroik dan bersejarah itu. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa ini adalah bagaimana TNI menyelamatkan negara dan bangsa dari penjajahan kembali oleh Belanda. Pada saat itu, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah berhasil ditawan oleh Belanda, sehingga pemerintahan sudah lumpuh dan tinggal selangkah lagi negara Republik Indonesia akan kembali dijajah. Tetapi pada saat yang kritis itulah TNI di bawah pimpinan Jenderal Besar Sudirman memperlihatkan kepada sekutu dan dunia bahwa tentara yang menjaga negara Republik Indonesia masih ada dan tetap eksis, serta siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan persenjataan yang sangat sederhana, TNI bersama-sama rakyat berhasil menghadapi serangan sekutu yang bersenjata lengkap dan modern, serta berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Palagan Ambarawa menjadi bukti bahwa kebersamaan dan kemanunggalan TNI rakyat adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk menjaga kedaulatan negara ini. Hal tersebut harus dipahami oleh bangsa ini, terutama bagi para prajurit TNI Angkatan Darat. Oleh karenanya, kita harus sadar bahwa tidak ada dikotomi antara sipil militer atau istilah hubungan sipil militer, tetapi yang ada adalah kemanunggalan TNI rakyat. Ini yang harus kita mantapkan dan lestarikan sepanjang masa. Selain itu, Palagan Ambarawa telah membentuk nilai-nilai dasar sebagai sumber kekuatan dan daya tempur prajurit TNI yang sangat dahsyat. Kekuatan dan daya tempur yang bersifat non-fisik seperti itulah
yang harus tetap dilestarikan, bahkan harus ditumbuh kembangkan untuk menyongsong panggilan tugas yang semakin tidak ringan. Untuk itu, semangat juang, keuletan, dan keberanian, serta perilaku disiplin yang ditunjukkan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan prajurit-prajurit TNI pada Palagan Ambarawa harus tetap dibina dan dibangun dengan sebaik-baiknya, karena hal ini merupakan garansi untuk tetap tegaknya dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, makna peringatan ini sangat penting bagi kehidupan TNI Angkatan Darat sekarang dan di masa yang akan datang. Peserta upacara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin sekalian yang saya hormati, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan bangsa kadangkala jelas dan mudah dipahami, tetapi suatu saat peristiwa yang terjadi justru memerlukan waktu dan kesabaran yang tinggi untuk dapat dimengerti. Dinamika yang terjadi di seputar TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, selama itu berada dalam domain kedudukan, peran, dan tugas pokoknya, maka peristiwa masa lalu yang merupakan pengalaman berharga dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami. Yang sangat penting adalah bagaimana pengalaman masa lalu itu bisa menjadi pelajaran ke depan untuk dapat menampilkan sosok TNI Angkatan Darat yang lebih baik dengan etos kerja prajurit dan kinerja satuan yang meningkat bagi kepentingan pengabdiannya kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Dalam kurun waktu pengabdiannya, TNI Angkatan Darat senantiasa mampu mengemban perannya yang strategis dan mulia dalam menjaga keselamatan bangsa, keutuhan wilayah, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prestasi yang membanggakan tersebut merupakan hasil kerja keras dan perjuangan tanpa pamrih dari para perintis dan pendahulu yang telah meletakkan dasar-dasar pengabdian TNI Angkatan Darat dengan jati dirinya, sehingga mampu menjawab tantangan, kemajuan, dan perkembangan zaman. Salah satu dasar-dasar pengabdian yang telah diletakkan dan dipersembahkan kepada kita, generasi penerus ini, adalah kemutlakan membangun kemanunggalan yang kuat antara TNI dengan rakyat. Kemanunggalan TNI dengan rakyat itu adalah rohnya TNI Angkatan Darat. Artinya, prajurit TNI Angkatan Darat harus hidup dan selalu bersama rakyat, serta tidak boleh dipisahkan dari rakyat. Memisahkan rakyat dari TNI adalah upaya untuk meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, dan ini harus ditangkal dan harus dilawan. Mengalir dari pemahaman itu, maka konsep pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat hendaknya terus dikembangkan dan diimplementasikan dengan sebenar-benarnya oleh Komando Kewilayahan, mulai dari Kodam sampai dengan Babinsa. Karena yang dimaksud dalam pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat adalah bagaimana cara TNI Angkatan Darat untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya. Hadirin yang saya hormati dan peserta upacara yang saya cintai, kita ketahui bersama bahwa letak geografis dan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dari dulu sampai sekarang merupakan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak asing untuk menguasainya demi kepentingan mereka. Meskipun saat ini kita adalah bangsa yang merdeka dan berada dalam wadah negara yang berdaulat, namun berbagai upaya dilakukan oleh pihak asing
untuk kembali menjajah negeri ini. Di masa lalu, upaya penaklukan untuk menjajah suatu bangsa atau negara dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Tetapi sekarang ini, penaklukan tersebut dilakukan melalui fase-fase di mana pengerahan kekuatan bersenjata tidak lagi menjadi pilihan yang pertama. Konsep penjajahan paradigmatis dan membentuk sel-sel perlawanan serta mengadu domba untuk menimbulkan perpecahan di negara sasaran menjadi pilihan yang sangat strategis dan murah, sedangkan invasi dengan menggunakan kekuatan militer hanya dilakukan pada fase-fase terakhir. Skenario yang dilakukan oleh negara-negara besar untuk menghilangkan kekuatan militer atau peran militer di negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya Indonesia, saat ini sedang berlangsung. Fenomena itulah yang saat ini sedang dikembangkan dan diskenariokan pada negara-negara sasaran yang kita kenal dengan konsep perang modern. Para prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Darat yang saya cintai dan banggakan, hadirin sekalian yang berbahagia, menyikapi bahaya yang mengancam eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, TNI Angkatan Darat dengan segala keterbatasan yang dimilikinya berupaya dengan keras untuk membangun kemampuan dan kekuatannya. Hal ini sejalan dengan tema peringatan Hari Juang Kartika tahun ini, yaitu melalui peningkatan kualitas satuan, TNI Angkatan Darat siap menjaga keselamatan bangsa serta mengawal dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu implementasi konkret dari komitmen yang tertuang pada tema itu adalah terbentuknya 10 Batalion Rider yang sekarang berdiri tegak di hadapan kita dan prosesi peresmiannya baru saja kita saksikan. Peresmian ini tidak saja penting bagi batalion ini, tetapi juga penting bagi Angkatan Darat, penting bagi TNI, dan sangat penting bagi bangsa dan negara. Saya katakan penting karena kebijakan untuk membangun kemampuan prajurit berkualifikasi Raider itu adalah kebutuhan dari suatu tuntutan yang harus diwujudkan guna menyikapi kecenderungan perkembangan lingkungan strategik yang tidak menentu dan sulit untuk diprediksi. Situasi tersebut menuntut kita untuk tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh lengah, dan harus selalu waspada jika kita tidak ingin didadap, terutama oleh penerapan konsep perang modern yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang memang tidak menyukai bangsa dan negara ini tegak, kokoh, dan mandiri dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak akan pernah membiarkan di bagian manapun di dalam wilayah negara yang terbentang dari Sabang hingga Merauke ini diganggu oleh siapapun juga dan negara manapun juga. Negara ini harus dipertahankan eksistensinya, harus dijaga keutuhannya, harus ditegakkan kedaulatannya, dan harus dilindungi rakyatnya. Itu merupakan kepedulian dan tugas pokok kita. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini ingin saya tegaskan bahwa latihan Raider dan pembentukan 10 Batalion Raider ini merupakan suatu kebutuhan mendesak, karena selain sebagai kekuatan penangkal, Batalion Raider ini memang disiapkan sebagai kekuatan penindak terhadap semua musuh-musuh negara. Sebagai kekuatan penangkal, kita ingin memaksakan para musuh atau lawan untuk memperhitungkan kekuatan kita
dan bahkan berpikir 1000 kali jika ingin mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan membuat suatu perbandingan daya tempur relatif yang positif. Sebagai kekuatan penindak, Batalion Raider ini dibentuk, disusun, dilengkapi, dan dilatih menjadi satuan yang memiliki kemampuan 3 kali kemampuan batalion infanteri biasa. Artinya, secara kuantitatif, kita memiliki 10 batalion Raider, tetapi kualitasnya setara dengan 30 batalion infanteri biasa. Selain itu, satuan ini juga disiapkan agar mampu melakukan perang berlarut sebagai jawaban untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar dari negara-negara agresor yang menggunakan sistem senjata yang berteknologi lebih tinggi dan dalam jumlah yang lebih besar pula. Pembentukan pasukan khusus Yonif Raider ini menunjukkan kemandirian TNI Angkatan Darat. Hal ini menjadi bukti bahwa TNI Angkatan Darat mampu membentuk prajurit-prajurit profesional yang terlatih walaupun di tengah-tengah negara yang sedang dilanda krisis ekonomi, juga tanpa bantuan dari negara lain. Walaupun negara belum mampu memberikan yang terbaik untuk TNI Angkatan Darat, namun TNI Angkatan Darat akan tetap memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negaranya, sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa bulan ke depan bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2004 yang sangat menentukan masa depan bangsa setidak-tidaknya 5 tahun ke depan. Kita semua tentunya berharap bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2004 sebagai pesta demokrasi rakyat akan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Tidak menjadi pesta demokrasi yang berdarah-darah akibat benturan antar sesama anak bangsa yang tidak berdosa, yang diakibatkan adanya pemikiran sempit dan sekedar memenuhi ambisi pribadi atau kelompok tertentu. Untuk itulah pada kesempatan ini tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat akan kenetralannya dalam pemilu nanti. Para prajurit jangan pernah menodai nama baik TNI Angkatan Darat. Jangan mengurangi kecintaan rakyat kepada TNI Angkatan Darat akibat ketidaknetralan itu. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini kepada masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia, saya selaku pimpinan beserta seluruh keluarga besar TNI Angkatan Darat menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang pernah dilakukan oleh para prajurit TNI Angkatan Darat selama ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Juga pada kesempatan yang baik ini, TNI Angkatan Darat menyampaikan terima kasih dan sangat menghargai semua bantuan, baik material, terutama moral, serta kritik dan koreksi yang membangun dari masyarakat selama ini. Dan saya yakin hal itu merupakan wujud kepedulian dan kecintaan masyarakat kepada TNI Angkatan Darat di dalam mengemban perannya. Berkenaan saat ini masih dalam bulan Syawal, pada kesempatan yang membahagiakan ini, kepada hadirin dan warga TNI Angkatan Darat yang merayakannya, saya menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1424 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian pada tanggal 25 Desember yang akan datang, saudara-saudara kita yang beragama Nasrani akan merayakan kelahiran Isa Al-Masih, Juru Selamat dan Pembawa Damai di dunia.
Untuk itu kepada saudara-saudara yang merayakannya, saya mengucapkan selamat Hari Natal. Kiranya makna Idul Fitri dan Natal yang penuh berkah, cinta kasih dan damai dari Allah dapat meningkatkan rasa persaudaraan kita sebagai satu keluarga bangsa yang mempunyai ikatan yang kuat. Bangsa yang mempunyai ikatan yang kuat. Dan kepada seluruh peserta upacara dan hadirin sekalian, saya juga mengucapkan selamat menyongsong tahun baru tahun 2004. Semoga tahun baru 2004 akan lebih baik daripada tahun 2003, serta memberi inspirasi bagi lahirnya semangat baru, tumbuhnya tekad yang kuat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat kita cintai bersama. Akhirnya, kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, dimanapun kalian berada dan bertugas, saya mengucapkan selamat bertugas dan tampillah selalu sebagai prajurit sejati. Dirgahayu TNI Angkatan Darat. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa yang sangat-sangat kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih.